Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali meskipun masih secara online. Tapi kalian harus tetap semangat, jangan malas, dan harus mempunyai motivasi juga. Dan untuk materi BK kali ini kita akan membahas tentang school bullying atau bully di sekolah. Bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik, maupun seksual. Nah, bullying ini ada apa aja sih, Bu? Misalkan, Bu, bullying itu kayak gimana contohnya? Nah, kita bahas bentuk bullying. Bentuk bullying yang pertama itu ada bentuk fisik. Bentuk fisik ini seperti memukul, menampar, memalak, mendorong, mencubit, mencakar, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan di antara kalian pernah kayak gitu, berarti kalian telah melakukan bullying, dan itu nggak boleh ya. Kemudian bentuk verbal. Bentuk verbal ini seperti memaki, memfitnah, mengejek, atau mengancam. Jadi si verbal ini berhubungan dengan mulut kalian, apa yang kalian bicarakan kepada orang lain. Kalau untuk fisik itu berhubungan dengan badan kalian. Kemudian bersifat psikologis. Jadi kalau psikologis ini contohnya kayak mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, dan mendiskriminasi. Jadi contohnya itu kayak ada anak baru nih, tapi dia dijauhi oleh teman-temannya kayak gitu. Tidak berbicara, tidak memaki, tidak memfitnah, atau tidak memukul, tapi dia itu dijauhi oleh teman-temannya. Nah, kalau misalkan kalian pernah seperti itu, berarti kalian telah melakukan bullying. Untuk selanjutnya, dampak bullying sendiri. Nah, bagi si pelaku ini dampaknya tidak bisa konsentrasi belajar, karena pikirannya lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Jadi pas berangkat sekolah, si pembuli ini tidak memikirkan belajar bagaimana, tidak memikirkan PR-nya udah dikerjakan atau belum, jadi tidak memikir ke sana. Jadi si pembuli ini hanya memikirkan gimana nih nanti di sekolah untuk membuli si dia, misalkan apakah aku harus memukul atau menampar. Kemudian bagi si korban, menurunkan intensitas pergi ke sekolah. Jadi dampak dari si korban ini kalau udah dibully nggak mau ke sekolah, pasti takut gitu. Kemudian bagi saksinya sama, meskipun tidak dibully tapi merasa bersalah dan takut juga, takut akan dibully juga gitu. Kemudian selanjutnya dampak dari korban. Dampak dari korban bully yang pertama merasa menderita, merasa sakit hati, merasa sedih gitu ya. Kemudian malas untuk datang ke sekolah. Kemudian kehilangan kepercayaan dan konsep diri. Kemudian menyalahkan diri sendiri atas kejadian bullying yang terjadi. Kemudian kehilangan konsentrasi belajar. Jadi si korban ini jadi nggak konsentrasi karena dibully gitu. Kemudian menunjukkan gejala stres, kemudian membahayakan kehidupan mereka sampai mengarah pada kematian. Kenapa mengarah kepada kematian? Karena kalau misalkan kalau udah kena hatinya, pasti tidak akan berpikir jauh gitu, tidak akan berpikir ke masa depan dia gitu. Kayak misalkan banyak nih artis-artis yang gara-gara omongan netizen, komentar netizen, mereka ada loh yang sampai bunuh diri gitu. Nah, untuk kalian jangan seperti itu ya. Nah, mengapa bullying bisa terjadi? Yang pertama, adanya kesempatan untuk terjadinya bullying. Yang kedua, adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri. Kemudian, minimnya pengawasan dan rendahnya kepedulian sekolah terhadap perilaku siswa-siswinya. Jadi tidak ada kepedulian dari guru-guru gitu.
Kemudian lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh suburnya premanisme di sekolah. Kayak contohnya itu geng atau kelompok yang tidak terorganisir dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Dan itu dibiarkan oleh sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian karakteristik perilaku bullying. Yang pertama, agresif terhadap orang lain termasuk guru dan orang tua. Kemudian secara fisik lebih kuat, secara sosial dominan dan berusaha untuk menguasai orang lain. Kemudian memiliki pandangan positif terhadap agresivitas. Kemudian memiliki masalah dalam mentaati peraturan. Jadi yang si pelaku bullying ini jarang mentaati peraturan. Kemudian hanya peduli dengan keinginannya sendiri. Kemudian sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Kemudian menunjukkan sedikit empati. Kemudian secara emosional mudah marah dan tersinggung. Kemudian perilakunya tidak bertanggung jawab. Kemudian mencari perhatian. Kemudian pola perilakunya impulsif, agresif, intimidatif, dan suka memukul. Nah, untuk kalian yang merasa seperti itu, berarti kalian punya jiwa bullying dan itu tidak boleh ya. Jadi, stop bullying. Kalian tidak boleh melakukan bullying. Katakan tidak untuk bullying. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian tidak melakukan bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.